Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Alkemis Muda dengan Ilmu Tingkat Tinggi part ke-12. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang belum subrek, silahkan di subrek terlebih dahulu, serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam alur ceritanya. Di part sebelumnya, Sowi yang bertarung dengan tetua Beom berhasil melarikan diri dengan mengelabuinya menggunakan asap beracun yang membuatnya terpaksa memanggil bantuan. Lalu di part kali ini, mereka yang mencoba melarikan diri masih dapat terkejar oleh tetua Beom. Namun mereka terhenti karena sudah tidak ada tempat untuk lari lagi. Sugisun pun meletakkan Sowi yang telah lumpuh. Setelah itu Sugisun dengan amarahnya berkata, "Aku akan mengutukmu bahkan dalam kematian sekalipun." Ketua Beom melemparkan senjatanya ke arah Sugisun dan yang lainnya. Namun tiba-tiba senjata itu ditahan oleh sesuatu. Tetua Beom sempat terkejut melihat serangannya dapat ditahan. Yang menangkis dan yang menyelamatkan Sugisun adalah Sowul yang menyamar sebagai Wang Tail. Dalam benak Tetua Beom ini baru pertama kali melihat alkemis energi roh itu. Lalu Tetua Beom berkata, "Aku tidak tahu dari mana kamu berasal. Tetapi ini adalah masalah antara keluarga seni bela diri 3 kementerian." Namun terlihat ketika Tetua Beom sedang berbicara, Sowul tidak mendengarkannya dan mengacuhkannya. Hal itu membuat Tetua Beom sangat kesal. Ternyata yang Sowul lakukan adalah memberikan obat kepada mereka untuk memulihkan energi spiritual. Setelah itu Sugisun memberikan obat itu kepada Sowi walaupun ia masih bertanya-tanya tentang lelaki itu. Tetua Beom bertanya, "Jadi kamu tahu Sowi, apakah kamu dari keluarga Seo Choksan?" Sowul pun menjawab, "Aku dari sekte bola besi," karena dia sedang menyamar sebagai Wang Tail. Dan Tetua Beom kembali bertanya, kenapa sekte bola besi membantu keluarga Seo. Namun Sowul menjawab, "Jika dia tidak membantu mereka, aku menghalangi jalanmu karena aku membenci melihatmu dengan Sowul yang telah mengeluarkan alat dharmanya." Melihat lawannya memegang 5 alat dharma, Tetua Beom pun memfokuskan energinya pada penghalang roh. Dan ia juga berpikir jika dia membutuhkan bantuan. Sowul pun tanpa pikir panjang melepaskan serangan yang langsung mengarah kepada Tetua Beom. Dan serangan itu membuat penghalang roh milik Tetua Beom nampak berlubang dan hancur. Terlihat kesal, ia pun membalasnya dengan alat dharma miliknya. Namun serangan itu dapat ditahan oleh pedang Sowul. Lalu pedang itu menusuk tubuh dari Tetua Beom. Dan Tetua Beom pun terjatuh ke tanah dan tak mampu melawan lagi. Melihat Tetua Beom yang sudah tertidur di tanah, Sowul berkata, "Mulai sekarang kamu tidak bisa memeras juniormu lagi." Seketika itu Tetua Beom mengingat kata-kata itu. Ia pun tidak percaya jika itu adalah bocah yang waktu itu hampir ia bunuh di tanah roh tunggal. Setelah itu Sowul membunuh Tetua Beom. Sugisun yang nampak khawatir karena ia mendengar jika pria itu dari sekte bola besi yang merupakan saingan dari sektenya. Dan ia merasa jika dapat dibunuh kapan saja. Lalu Sowul berubah kembali ke wujud aslinya dengan tersenyum. Dan karena tidak banyak waktu untuk menjelaskan, Sowul pun meminta Sugisun dan yang lainnya untuk mulai bergerak. Dan mereka pun pergi dari tempat itu walaupun Sowi belum juga sadar. Tiba-tiba Sowul meminta mereka untuk berhenti. Dan ia memberitahu jika 5 alkemis energi roh sedang mendekat. Lalu masih banyak lagi yang akan datang. Mendengar hal itu, Sugisun nampak sangat terkejut. Lalu Sugisun menjelaskan jika akan ada lebih dari 10 orang jika mereka bergabung.
Kebanyakan dari mereka akan berada di Gunung 5 gerbang ini. Saul pun sempat terdiam ketika mengetahui hal tersebut. Sugisun tersenyum dan berkata, "Kamu telah membantu kami. Kami tidak akan menyalahkan kamu, bahkan jika kamu meninggalkan kami." Namun Sugisun meminta kepada Saul, "Jika kamu membantu kami sampai akhir dan membawa kita ke gunung dataran, kami akan membalasmu bahkan jika kami mati." Lalu Saul berkata, "Permintaanmu berat. Pertama, aku akan coba yang terbaik." Dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Dalam benak Saul, ia berpikir akan meninggalkan tubuh ini jika nyawanya dalam bahaya. Namun tiba-tiba ia terhenti dan berkata, "Kita telah dikepung." Lalu Saul meminta mereka untuk keluar dan menunjukkan wajahnya. Dan benar saja 5 alkemis energi roh pun menunjukkan diri mereka. Saul pun merasa semakin terpojok. Lalu seorang alkemis berkata, "Aku menemukan tubuh paman dalam perjalanan ke sini." Paman yang dimaksud ini adalah tetua Beom, guys. Pria ini meyakini jika ketika keluarga Seo tidak akan mampu melawan tetua Beom, dan hanya Saul yang menyamar sebagai Wang Tai lah yang mampu melawan tetua Beom. Lalu pria ini bertanya, "Apakah kamu melakukannya karena kamu ingin membantu keluarga Seo?" Saul pun menjawab, "Ya, itu semua benar, tetapi aku juga memiliki dendam pribadi kepadanya." Namun mendengar Saul memiliki dendam dan ia juga mengerti tentang pamannya yang terlalu ambisius, ia tidak menyalahkan Saul tentang itu. Namun karena wajah keluarga yang telah jatuh, ia pun harus memulihkannya dengan membunuh Saul. Lalu Saul pun langsung mempersiapkan diri dengan mengeluarkan alat dharmanya. Lalu mereka juga bersiap untuk melawan Saul. Saul tidak memiliki banyak pilihan karena energinya belum sepenuhnya pulih, dan ia juga merasa harus menghindari alkemis dengan energi roh tingkat menengah ini. Ia juga berpikir untuk fokus pada pertahanan dan berlari ke arah yang berlawanan. Mereka semua pun maju ke arah Saul. Saul pun masih dapat menahan serangan mereka dengan perisai yang telah diperkuat dengan cangkang kura-kura bayangan. Namun Saul cukup gugup dengan satu alkemis yang tidak ikut bergerak dalam menyerang. Dan ia merasa jika alkemis yang membawa veil itu juga sangat menyebalkan. Saul pun berpikir untuk mengalahkan alkemis yang membawa veil terlebih dahulu. Saul pun melemparkan senjata rahasianya. Benda itu pun bersinar sangat terang hingga membuat mereka menutupi matanya. Dan setelah itu bom asap meledak hingga mereka semua tertutupi oleh asap. Saul lalu membuat 4 cloning yang akan menyerang mereka satu persatu. Saul lalu berfokus pada kakek yang membawa flail. Saul kemudian menggunakan skill Shelter of NC. Namun tiba-tiba seseorang menyerangnya dari belakang. Dan Saul pun terjatuh ke tanah. Ternyata pria ini yang telah membuatnya terpojok. Saul pun ditodong dengan alat dharmanya. Saul kemudian bertanya kepada pria itu, "Bagaimana kamu menemukan diriku yang sebenarnya?" Lalu pria itu mengatakan jika dia telah memberikan sesuatu di sepatu Saul. Lalu pria itu akan mengakhiri hidup Saul. Namun tiba-tiba sesuatu menghalanginya. Pria itu pun terkejut ketika mengetahui yang menghalanginya adalah Gwendolyn. Lalu Gwendolyn mengatakan, "Apakah kamu akan menghentikanku?" sambil mengambil anak-anak dari keluarga Seo, dari Choksan serta orang yang terbaring di sana. Dan pria itu berkata, "Kamu telah menaikkan tingkatmu selama kita tidak bertemu." Dengan merasa senang, Gwendolyn berkata, "Aku telah berada di tanah roh tunggal sekitar selama 40 tahun. Setelah mencapai hukum energi roh, aku menjinakkan bangau awan putih." Gwendolyn juga mengatakan jika dengan bantuan dirinya dan bangau awan putih sudah cukup mampu untuk melawan mereka semua. Lalu pria itu memperbolehkan Gwendolyn untuk membawa anak-anak dari keluarga Seo. Namun ia tidak memperbolehkan Gwendolyn untuk membawa Saul karena ia telah membunuh salah satu tetua dari keluarganya.
Guengdoin pun tertawa dan setelah itu ia mengeluarkan alat dharmanya. Karena menurutnya jika tidak bisa dengan kata-kata maka akan menggunakan kekerasan. Dan akhirnya pria itu memperbolehkan Guengdoin untuk membawa Soul. Mereka semua pun pergi tanpa bisa membunuh atau menangkap Soul dan juga anak-anak dari keluarga Seo. Setelah itu Soul pun kembali ke wujud aslinya. Guengdoin merasa senang karena kembali bertemu dengan Soul lagi. Dalam perjalanan, Guengdoin membahas tentang Soul yang ternyata sudah berada di tingkatan energi roh. Namun Soul hanya bisa menjawab jika dia hanya sedang beruntung telah berada di tingkatan energi roh. Dengan alasan apapun, Guengdoin tetap bangga dengan Soul karena jarang sekali ada alkemis yang mempertaruhkan nyawanya untuk orang lain dan memiliki sifat yang rendah hati. Lalu Soul bertanya kepada Guengdoin, "Kenapa Anda bisa tahu meskipun aku telah menyembunyikan wajahku?" Dan dengan gampangnya Guengdoin menjawab jika ia dapat mengenali Soul karena tidak ada orang selain Soul yang secara pribadi mencampuri urusan orang lain. Lalu Guengdoin menjelaskan jika dirinya telah meningkat dari hukum energi roh dan dapat keluar dari tanah roh tunggal. Namun ia merasa terkejut ketika mengetahui keluarga Seo telah dihancurkan dan mereka pun sampai di tempat tujuan mereka. Mereka pun disambut oleh seorang nenek. Nenek itu pun menyuruh mereka untuk masuk ke dalam dan beristirahat. Setelah mereka masuk, Zoe akan menunjukkan ruangan bawah tanah rahasia yang merupakan tempat pengaturan jika telah terjadi kehancuran. Kemudian Zoe membuka lorong menuju ke tempat rahasia itu. Setelah mereka masuk, ternyata itu adalah gerbang teleportasi untuk menuju ke negara lain. Melihat portal teleportasi itu, Soul merasa penasaran kemana tempat itu terhubung. Dan Zoe berniat memberikan bungkusan yang berisi batu roh kepada Soul dan juga Guengdoin sebagai ucapan terima kasih karena telah menolong mereka. Namun Guengdoin tidak ingin menerima batu roh itu karena ia melakukannya semua ini karena keluarga Seo telah membawanya ke tanah roh tunggal sehingga ia dapat berlatih dan meningkatkan tingkatannya. Dan Soul pun juga menolak untuk menerima batu roh itu karena ia membantu tanpa menginginkan suatu imbalan apapun. Mendengar hal itu, Guengdoin berkata dan tertawa, "Orang ini benar-benar baik, sungguh pria yang langka." Anak-anak dari keluarga Seo pun merasa terharu dengan kebaikan mereka berdua. Tiba-tiba Zoe bersujud di depan Soul dan Guengdoin. Lalu ia berjanji jika dirinya dan kedua saudaranya akan membangun kembali keluarga Seo. Dan ia juga akan memastikan jika semua orang dari keluarga Seo tahu tentang kehebatan Soul dan juga Guengdoin. Setelah itu Guengdoin meminta mereka untuk berdiri. Lalu dengan wajah penasarannya, Guengdoin bertanya tentang kemana portal teleportasi itu terhubung. Dan Zoe menjawab bahwa portal teleportasi terhubung ke negara Daewon. Dan ia menjelaskan, negara Daewon adalah negara tempat para alkemis terbaik aktif walaupun tidak akan mudah. Tetapi jika kamu pergi ke sana, kita dapat mengalami dunia yang lebih luas dan dapat meningkatkan tingkatan dengan sangat cepat. Guengdoin pernah mendengar tentang negara Daewon yang mana mereka hanya menyembah orang-orang kuat dan berpikir sedikit tentang kehidupan dan banyak hal berbahaya yang akan terjadi. Zoe pun menjawab jika membangun keluarga adalah masalah tersendiri yang tidak akan berjalan mulus dan mereka bertiga pun terlihat sangat yakin jika mereka dapat dan mampu melakukannya. Guengdoin yang melihat mereka semakin yakin jika mereka telah menjadi alkemis yang terhormat. Guengdoin lalu bertanya apakah ada slot yang tersisa untuk portal teleportasi. Dan Zoe menjawab itu bisa memakan hingga 7 slot sekaligus. Jadi kami masih memiliki 3 slot lagi.
Dengan tertawa, Gwendolyn berkata jika dia akan menggunakannya. Mendengar hal itu, Soewi nampak terkejut. Gwendolyn pun menjelaskan ia ingin pergi dari Yangzhou karena Yangzhou telah menjadi dunia sekte yang jahat dan perjalanannya masih panjang untuk mencapai nafas matahari. Dan ia berharap ia dapat menemukan cara untuk mencapai napas matahari di negara Daewon. Dan sekali lagi Soewi berterima kasih karena Gwendolyn ingin pergi bersama mereka. Gwendolyn mengajak Seoul untuk ikut pergi ke negara Daewon. Seoul pun berpikir sejenak dan teringat tentang orang-orang terdekatnya di sana. Lalu Seoul berkata jika ia tertarik namun tidak dapat pergi sekarang. Dan Gwendolyn mengerti tentang alasan Seoul tidak ikut. Setelah 3 hari berlalu, Soewi yang menunggu keluarganya ternyata hanya merekalah yang tersisa. Setelah itu mereka memutuskan untuk pergi ke negara Daewon dan Seoul memberikan salam hormat kepada mereka. Setelah mereka semua pergi, Seoul memutuskan untuk kembali ke kelompoknya dan ia beralasan jika dirinya tersesat di dalam hutan. Nampak Mokjung yang sedang memikirkan Seoul dan ia tak pernah berhenti khawatir. Nampak dari kejauhan Seoul yang mendekat dengan menggunakan alat dharmanya. Mokjung yang melihat hal itu merasa tidak percaya. Namun ketika Seoul sampai, ia merasa senang karena Seoul baik-baik saja. Dan pada akhirnya part ke-12 ini pun sampai sini dulu nih Sabreaker. Terima kasih buat kalian semua yang selalu support channel Kaum Review. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Tungguin part selanjutnya yang akan kita upload secepatnya. Terima kasih banyak, Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video.